Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kembali kita dalam mata kuliah basis data, tapi kali ini adalah praktikum basis data. Nah, pada topik 10 ini, pada chapter 10 ini kita akan membahas mengenai MySQL, yaitu Data Definition Language. Jadi topik kita kali ini dasar MySQL dan Data Definition Language. Nah, tujuan dari praktikum ini adalah mahasiswa memahami dasar-dasar MySQL. Terus yang kedua, membuat database dan tabel dengan menerapkan DDL, Data Definition Language. Terus memahami penggunaan perintah-perintah untuk mendefinisikan atribut-atribut database, tabel, field maupun batasan-batasan terhadap suatu atribut dan hubungan antar tabel. Nah, kita langsung masuk saja. Nah, di sini kita pendahuluan yaitu basis data. Itu adalah himpunan kelompok data atau arsip yang saling berhubungan, yang diorganisasi sedemikian rupa sehingga kelak dapat dimanfaatkan kembali dengan cepat. Nah, dalam basis data sendiri ada bahasanya, bahasa pemrogramannya. DBMS merupakan perantara antara user dan database. Nah, cara komunikasi diatur dalam suatu bahasa khusus yang ditetapkan oleh DBMS. Jadi DBMS atau Database Management System itu adalah sebuah aplikasi atau sebuah sistem yang digunakan untuk mengelola database. Nah, di sini DBMS sendiri memiliki bahasa khusus ya, bahasa khusus untuk mengelola database-nya. Nah, di sini contohnya adalah SQL, DBase, Well, dan lain sebagainya. Nah, tapi kita di sini fokusnya adalah di SQL-nya atau SQL-nya, yaitu Structure Query Language. Nah, ada beberapa bahasa SQL, namun biasanya digunakan adalah dua bentuk bahasa SQL, yaitu DDL dan DML. Nah, DDL itu adalah Data Definition Language, digunakan dalam membuat tabel baru, membuat indeks, mengubah tabel, menentukan struktur tabel, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah Data Manipulation Language. Nah, di sini DML digunakan dalam memanipulasi dan pengambilan data pada database. Memanipulasi data dapat mencakup pemanggilan data yang tersimpan dalam database atau sering kita sebut dengan query. Dan selanjutnya penyisipan atau penambahan data baru ke database, penghapusan data dari database, dan pengubahan data pada database. Kita langsung masuk ke dasar SQL-nya. Dalam bahasa SQL pada umumnya, informasi tersimpan dalam tabel-tabel yang secara logik merupakan struktur dua dimensi terdiri atas garis atau disebut row atau disebut juga record atau kolom atau biasanya disebut field. Sedangkan dalam sebuah database dapat terdiri dari beberapa tabel. Nah, jadi database itu memiliki banyak tabel. Contohnya adalah database MySQL sendiri itu memiliki banyak sekali database dan tiap database itu memiliki beberapa tabel. Nah, dari beberapa tabel itu memiliki yang namanya kolom atau field. Nah, kolom atau field itu harus memiliki tipe data. Nah, di sini tipe data dalam MySQL yang sering dipakai adalah integer, float, date, datetime, char, varchar, glob, long-glob, dan lain sebagainya. Oke, kita langsung masuk ya. Kita masuk ke dalam DDL-nya. DDL merupakan sekumpulan set perintah yang bertujuan untuk mendefinisikan atribut database, tabel, atribut kolom atau atribut atau kolom ya, atau field yang ada di tabel, maupun batasan-batasan terhadap suatu atribut dan relasi atau hubungan antar tabel. Nah, di DDL itu ada beberapa kelompok perintah.
Di sini ada 3, yaitu create, alter, dan drop. Create merupakan perintah DDL yang digunakan untuk membuat database maupun table. Nama database maupun table tidak boleh mengandung spasi. Nama database tidak boleh sama antar database. Jadi misalkan di MySQL ya, itu kita membuat database, maka nama databasenya harus tidak boleh ada spasi, tidak boleh sama dengan database yang sudah ada, dan tidak boleh strip. Seperti itu. Nah, perintah yang kedua yaitu alter. Alter merupakan perintah DDL yang digunakan untuk mengubah nama atau struktur table. Kalau create di sini tadi bisa perintah untuk membuat database ataupun membuat table. Kalau alter ini adalah perintah yang digunakan untuk mengubah struktur table. Nah, sedangkan yang drop ini adalah perintah untuk menghapus database ataupun table. Jadi create ini untuk membuat, kalau drop ini untuk menghapus. Nah, alter ini adalah untuk mengubah ya. Jadi seperti itu, secara umum seperti itu perintahnya. Oke, kita langsung masuk penerapan DDL pada yang pertama adalah database. Jadi bagaimana sih Pak kita penggunaan DDL atau data driven language ini pada database? Ini yang pertama yaitu create database, nama database. Nah, di sini merupakan perintah untuk membuat database baru. Ya, di sini merupakan perintah untuk membuat database baru, yaitu create database polynomia. Berarti kita waktu masuk ke di MySQL database utama ya, engine DBMS MySQL, database management MySQL, kita akan membuat nama database yaitu db_polynomia. Ini adalah sintaks. Nah, create database ini adalah sintaks bahwa kita akan membuat database, sedangkan db polynomianya ini adalah nama database yang akan kita buat. Terus ini ada perintah juga yang namanya show databases, ada S-nya ya, databases. Nah, ini merupakan perintah untuk menampilkan daftar nama database yang ada di dalam database server. Oke, coba kita langsung masuk saja. Biasanya gini ya, kalau di MySQL yang kita sudah menginstal yang namanya SNMP, kita bisa masuk ke SAM terus ke MySQL, nah, terus ke bin, folder bin. Nah, ini adalah database engine yang ada di database manajemen MySQL yang sudah terinstall melalui SNMP. Nah, kita bisa menjalankan command prompt di sini. Nah, ini caranya gimana? Biasanya kita menggunakan MySQL terus min u, username adalah root, dan min p ini ada password. Nah, kita sudah masuk ke database. Oke, di sini kita lihat dulu contoh ya. Kita contoh di sini adalah show databases. Nah, ini adalah data atau daftar database yang sudah ada pada DBMS MySQL. Kita lihat di sini belum ada namanya db polynomia. Oke, kita create dulu, create database db polynomia. Kita sudah membuat database-nya. Kita cek lagi. Nah, ini db polynomia sudah ada. Nah, berarti perintahnya digunakan untuk melihat kumpulan database yang ada di DBMS MySQL. Kalau ini untuk membuat. Oke, selanjutnya adalah use nama database. Maksudnya apa ini? Ini adalah merupakan perintah untuk masuk ke dalam database yang akan digunakan.
sebelum membuat tabel yang digunakan untuk menyimpan data, terlebih dahulu harus memilih atau mengaktifkan satu database sebagai database aktif. Contoh, untuk dapat menggunakan atau memanipulasi database DB Polynyma tadi, maka kita harus menggunakan use DB Polynyma. Nah, seandainya di sini kita ingin melakukan mengedit atau membuat tabel di database DB Polynyma, berarti kita harus masuk dulu database Polynymanya, yaitu dengan cara use ya, db underscore Polynyma, jangan lupa titik koma. Otomatis di sini nanti akan ditunjukkan bahwa kita sedang menggunakan database DB Polynyma. Kalau di sini tadi kita tunjukkan bahwa kita belum menyelek atau belum mengaktifkan database mana yang mau digunakan. Nah, kalau ini sudah, berarti kita sudah masuk ke database Polynyma. Sedangkan ini adalah untuk melakukan penghapusan. Seandainya kita ini ya, seandainya kita ingin melakukan menghapus atau menghapus database Polynyma, kita bisa menggunakan drop database atau drop database nama tabel, nama databasenya apa, database DB Polynyma. Berarti kita melakukan perintah untuk menghapus database DB Polynyma. Oke, ini adalah operasi yang ada di database, simple seperti ini. Karena database hanya bisa digunakan kalau database itu seperti hanya wadah saja, jadi kita hanya bisa membuat wadah, masuk ke dalam wadah, melihat kumpulan wadah dan menghapus wadahnya. Nah, baru kita masuk ke dalam tabelnya. Yang tadi database, sekarang tabel. Nah, tabel ada apa aja? Kita bisa membuat tabel. Nah, ketika membuat tabel, nama tabel tidak boleh mengandung spasi. Ya, nama tabel tidak boleh mengandung spasi. Jika nama tabel itu lebih dari satu suku kata, biasanya dikasih penghubung underscore gitu. Nah, di sini contoh kita membuat, nah ini adalah contoh kita ingin membuat tabel, yaitu create table. Nah, ini adalah berarti kita sedang ingin membuat tabel. Nama tabelnya apa? Ini field pertamanya apa? Tipe data pertamanya apa? Ini field keduanya apa? Tipe data keduanya apa? Ini pemisahnya adalah koma. Jadi ini adalah contohnya. Kita copy saja. Nah, berarti di sini kita akan membuat yang namanya tabel mahasiswa, di mana ada kolom NIM, tertib data varchar panjangnya 20, ada kolom nama mahasiswa bertipe varchar panjangnya 50, ada kolom umur, tipe datanya integer. Kita enter. Nah, terus bagaimana Pak kita melihat melihat tabel yang sudah kita gunakan atau yang sudah kita buat? Ya, kita bisa menggunakan namanya adalah show table. Ini adalah perintah untuk menampilkan daftar nama-nama tabel yang terdapat dalam database yang sedang aktif digunakan. Jadi di sini misalkan saya menggunakan show tables, ini berarti saya akan melihat daftar nama-nama tabel pada database DB Polynyma. Nah, di sini masih ada satu, soalnya kita baru membuat yang namanya tabel mahasiswa. Oke, kita lanjut. Selanjutnya adalah perintah ini, dash nama tabel. Ini adalah perintah untuk menampilkan deskripsi atribut yang terdapat pada suatu tabel. Oke, coba kita tadi ingin melihat deskripsi dari tabel mahasiswa, berarti kita gunakan dash mahasiswa. Jangan lupa ya titik koma. Oh, tabel deskripsi dari tabel mahasiswa yaitu mahasiswa memiliki 3 field, yaitu name, nama mahasiswa, dan umur. Name bertipe data varchar dengan panjang 20.
mahasiswa bertipe data varchar dengan panjang 50, umur bertipe data integer. Nah, terus selanjutnya adalah kita ingin melakukan menghapus tabel. Berarti bagaimana caranya? Nah, ini jangan dihapus ya, jadi kita bikin tabel contoh aja lagi. Create tabel, enggak usah besar-besar, enggak apa-apa sih. Create tabel contoh, ini adalah nama kolom, kita baca adalah integer. Nah, kita cek tabelnya ada dua, yaitu tabelnya ada dua, yaitu contoh dan mahasiswa. Coba kita deskripsi contoh. Nah, terus kita ingin menghapus tabel contoh, berarti gimana? Memang saya drop tabel, nama tabelnya apa? Contoh. Nah, waktu kita lihat text nggak ada, soalnya sudah terhapus. Kita lihat show tabel, ya sama, tabel contoh sudah hilang. Nah, itulah perintah untuk menghapus tabel. Pak, kalau untuk perintah mengisi data gimana? Nah, seperti ini. Kita lihat di sini bahwa kita deskripsi lagi. Kita ingin memasukkan data di tabel mahasiswa, bahwa tabel mahasiswa memiliki 3 kolom. Berarti kita lihat di sini bahwa untuk memasukkan data kita harus melihat bahwa di sini insert ada perintah into tabel. Di sini adalah tabel, nama tabelnya, kolom 1, kolom 2 dan seterusnya. Jika ada 3 kolom berarti silakan definisikan 3 kolom. Kalau 2 kolom silakan diisi 2 kolom. Oke, contoh di sini seperti ini. Kita lakukan insert into mahasiswa. Ini wajib ya kalau begini. Wajib maksudnya yang kolom yang ingin diisi itu kolom yang mana saja. Oh, saya ingin semuanya, berarti harus didefinisikan dulu. Kolom name yang harus diisi, nama NHS juga harus diisi, dan umur harus diisi. Baru dikasih nilainya, values. Jangan lupa titik koma. Nah, ini berhubung ini adalah varchar, harus ada petik-petiknya untuk memberikan bahwa dia itu adalah string. Keterangan bahwa dia itu string. Misalnya name-nya adalah 1, 2, 3, 4, koma, petik lagi namanya, misalkan Satrio. Nah, terus umurnya, nah ini berhubung dia ini adalah integer, kita bisa menggunakan langsung angka seperti ini, 21. Ini kita enter, break. Nah, sudah masuk query. Oke, satu row affected, berarti apa? Satu row sudah ditambahkan. Berarti kita sudah berhasil memasukkan datanya. Oke. Kita masuk lagi. Ini adalah inputan. Terus kita ingin menambahkan lagi, ya silakan. Seperti ini, tapi misalkan 1, 2, 3, 5. Siti merah, umur 20. Oke, sudah. Berarti ada 2 data yang sedang ada dalam tabel mahasiswa. Nah, kita langsung. Nah, di sini, oh ternyata ini kita juga bisa seperti ini. Jadi kita bisa memasukkan gini, kolom mana aja yang bisa secara default ya, secara default ini name, nama mahasiswa dan umur ini bisa berdefaultnya adalah 0, 0, 0, berarti bisa kita kosongi. Berarti contohnya ini umur, saya nggak mau ada umur, saya nggak mau ngisi umur, berarti ini seperti ini. Nah, ini bisa. Jadi insert into kolom mana yang ingin diisi, baru value-nya sesuai dengan kolomnya itu. Misalkan ini 1, 2, 3, 6,
bisa juga. Jadi tidak ada umur. Oke, bagaimana Pak cara melihatnya? Kita menggunakan perintah ini. Select bintang from mahasiswa. Nah, kita lihat bahwa di sini NIM 1234, nama mahasiswa Satria Wibowo, umur 20. Sama kan? 1234 Satria Wibowo umur 21. 1235 Siti Munawara umur 20. Nah, sama. Ini 1236 Ahmad Mustafa umur 0. Kok 0 Pak? Iya, karena di sini kita tidak mendefinisikan bahwa kolom umur itu diisi. Di sini juga ada 3 ini ya, maka defaultnya adalah ini 0. Nah, seperti itu. Kalau kita nggak mau Pak, umur harus diisi, kalaupun di sini nggak diisi, kita bisa secara default menggantinya. Oh, itu bisa. Kita bisa melakukan perintah seperti ini. Misalkan kita tambah satu lagi ya contohnya. Nah, di sini kita hanya memberikan namanya, terus ada kejadian di mana nama mahasiswanya itu nggak diisi. Apakah boleh? Boleh. Kalau di database-nya kalau gini berarti boleh, harus 0. Tapi kita nggak mau nih, nggak mau 0. Berarti kita bisa mendapatkan mengasih perintah seperti ini, 0, not 0, atau seperti itu. Nah, di sini kalau yang perintah yang ini kita harus melakukan create table lagi. Jadi kita tidak perlu untuk mendefinisikan 0 atau not 0 atau nil default nih, kita harus mendefinisikan saat melakukan create table tadi, create table mahasiswa tadi. Nah, selanjutnya adalah mendefinisikan primary key. Di sini kan kita tahu bahwa primary key-nya tadi adalah apa namanya, NIM. Kita bisa membuat primary key itu NIM ini menjadi primary key. Caranya adalah berhubung kita sudah melakukan create table, maka perintah ini tidak bisa kita gunakan. Perintah ini kita gunakan, dua perintah ini jika kita akan membuat table baru. Di situ kita bisa mendefinisikan primary key. Nah, berhubung kita tadi sudah membuat sudah membuat table, maka tidak bisa secara langsung create table mahasiswa lagi karena kan sudah ada. Nah, kita bisa menggunakan perintah alter table. Ini adalah alter table ini. Nah, seperti ini kita. Nah, ini adalah alter table. Kita lakukan tabel. Tabel, nama tabelnya apa? Nama tabelnya mahasiswa. Kita tambahkan constraint. Constraint itu adalah untuk itu tadi, untuk menambahkan primary key atau untuk menambahkan lain sebagainya. Constraint. Ini nama constraintnya apa? Misalkan ini adalah primary key table mahasiswa, boleh. Terus ini adalah primary key. Nah, kolomnya apa? Kalau primary key-nya kita pengen kolomnya adalah NIM. Bisa kan? Nah, kita lakukan deskripsi lagi, apakah benar dia menjadi primary key. Nah, di sini des mahasiswa. Nah, kita lihat bahwa di sini ada tambahan kolom yang namanya key. Ini adalah P, berarti kita ditunjukkan bahwa kolom NIM itu memiliki key yaitu primary, berarti dia adalah primary key. Nilai defaultnya adalah 0, sedangkan kita nggak mau 0. Gimana Pak? Di sini ada nanti. Oke, terus nah ini saya ingin menambah kolom baru ya Pak. Kita ingin menambah di tabel mahasiswa kolom baru yaitu nomor telepon, itu gimana? Ini perintahnya. Perintahnya adalah alter table juga. Nama tabelnya mahasiswa, add nama apa? Field barunya apa? Telepon. Telepon. Tipe datanya apa? Misalkan varchar 20. Oh sorry,
mahasiswa, keliru ya, mahasiswa. Oke, sudah kita cek deskripsinya. Nah, kita sudah nambah nomor telepon siswa. Oke, sudah. Nah, ini bagus ini. After umur ini apa, Pak? After umur ini kalau kita ingin menempatkan kira-kira kolom ini ditaruh di belakang sendiri, di bawah sendiri, atau di tengah-tengah, itu bisa. Contoh kita nambah lagi yang namanya misalkan umur, nama, jenis kelamin, belum ya, kita tambahkan jenis kelamin. Nah, misalkan ini jenis kelamin pacar 20, misalkan nih after, setelah apa? Setelah nama mahasiswa, berarti ya ketika aja after nama MHS. Tambah lagi mahasiswa. Nah, oke, kita lakukan deskripsi. Nah, jenis kelamin otomatis dia berada di belakang nama mahasiswa tadi, seperti itu. Selanjutnya, Pak, saya ingin memodifikasi nih, Pak. Modifikasi apa? Telepon tuh panjangnya nggak 20, Pak. Biasanya tuh rata-rata 12 digit, 12 angka, 12 karakter. Oke, berarti kita lakukan adalah alter table lagi mahasiswa. Nah, di sini berarti lakukan adalah modify telepon. Ini bukan add ya, tapi di sini adalah modify varchar ini jadi 12. Nah, seperti ini. Oke, kita deskripsikan. Nah, di sini jadi 20, jadi 12. Di 12 seperti itu. Jadi enaknya di sini. Nah, terus Pak, kita ingin mengganti, Pak. Telepon tuh kayaknya nggak gaul, Pak. Sekarang bagusnya itu adalah phone atau HP, nomor HP gitu aja daripada telepon. Karena apa? Telepon itu sudah kuno nama telepon. Sekarang kita ganti smartphone aja. Kalau di sini contohnya phone, nggak masalah. Oke, berarti kita lakukan adalah alter table juga. Alter table kan digunakan untuk modifikasi kan. Alter table. Nah, ini nama tabelnya tadi apa? Mahasiswa. Ini adalah change kolom. Ini perintah untuk mengubah nama kolom. Nama kolomnya apa? Telepon. Kita ganti dengan nama nomor HP saja. Tipe datanya apa? Tipe datanya tetap aja, Pak, varchar 12. Oke. Salah di deskripsi. Nah, ganti nomor HP. Mudah sekali kan database. Nah, setelah itu kita ingin membuat, kita membuat satu lagi ya, Nah, misalkan ini contoh aja telepon varchar 20, kita bikin lagi. Terus hasilnya kita deskripsikan. Nah, oh Pak, ini kok ada lagi, Pak, tapi nggak sengaja tambah. Kita lakukan penghapusan, berarti kita menggunakan alter table juga. Alter table tapi di sini adalah drop kolom, artinya adalah menghapus kolom. Ini kita sebut alter table drop kolom. Nama kolomnya apa? Telepon. Oh, salah. Alter table, nama tablenya di mahasiswa. Oke, seperti ini. Jangan lupa titik koma. Cek. Nah, nggak ada, sudah tidak ada yang namanya telepon. Nah, itulah perintah-perintah dasar untuk dalam DBMS, Database Management System, menggunakan bahasa SQL, yaitu kita masih menggunakan yang namanya DDL-nya, Data Definition Language. Nah,
pahami. Pak, yang untuk DML-nya mana, data manipulation language? Nah, itu nanti minggu depan. Jadi ini kita mempelajari dulu yang namanya DDL dulu, yaitu digunakan untuk melakukan manipulasi ataupun melakukan definisi yang ada pada database yang akan kita buat. Seperti itu. Oke, selanjutnya silakan kalian lakukan perintah ini, praktikum. Di sini seperti ini sama tadi, C program cache send. Nah, hampir sama kan, seperti ini. Nah, tapi ini tepatnya di program cache. Kalau kalian nanti tergantung instalasi program SMPP kalian ya. Kalau di saya ini ada di C, di SMPP, terus di folder MySQL, di folder bin. Pastikan masuk ke folder bin, baru kalian lakukan ini, ketik cmd. Nah, secara otomatis ini akan masuk ke dalam direktorinya MySQL folder bin. Nah, ini baru kalian bisa menggunakan MySQL. Nggak bisa MySQL sini aja, karena apa? Karena ingin masuk dalam database DBMS MySQL harus ada usernya. Kita set dulu usernya apa, terus kita gunakan password ya, iya, walaupun passwordnya itu adalah blank. Kita enter aja. Nah, sudah masuk seperti itu. Nah, oke, silakan kalian lakukan ini ya, kalian lakukan praktikum mandiri. Ini membuat beberapa tabel, ada tabel mahasiswa, ada tabel prodi, ada tabel mata kuliah, tabel ruang, tabel dosen, dan ada soal-soalnya. Nanti silakan kerjakan soalnya ini, terus kalian bikin laporannya di Word, terus kalian ekspor PDF ya laporannya. Nah, untuk laporan ini nanti deadline-nya adalah 1 hari. Jadi ya selama apa namanya, selama mengerjakan deadline-nya sampai pukul 17 ya, 17.00, karena jamnya dimajukan saat puasa ini. Silakan kalian kerjakan, tapi di saya sendiri saya kasih keringanan, yaitu silakan kalian kumpulkan maksimal pukul 23.59. Jadi hari ini pukul 23.59, nggak boleh lebih dari itu. Pengumpulan laporan praktikum nanti kalian kumpulkan di LMS seperti biasa, dengan format filenya adalah PDF. Nah, selain itu juga ada tugas ini silakan kalian kerjakan, dan seperti biasa silakan kalian masukkan ke dalam database. Nah, di sini database LMS ya, silakan kalian kirim ke lewat LMS. Deadline dari tugas ini adalah sampai 1 minggu, yaitu sampai tanggal 20 pukul 23 sampai tanggal 21 pukul 23.59. Oke, seperti itu. Sekian video materi dari saya, semoga bermanfaat. Ini bagus sekali, kita sudah masuk ke dalam DBMS yang akan dipakai terus ya. Kalian nanti menggunakan atau membuat sistem informasi atau membuat program-program, pasti kalian membutuhkan database. Nah, ini nanti kalian akan mulai mengerjakan atau mulai familiar atau mulai menggunakan basis data ini sampai kalian lulus nanti. Oke, sekian dari materi yang saya berikan. Terima kasih atas waktunya. Silakan dikerjakan praktikum dan tugasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.